Ini kan antara Mas Bayu dan Mbak Frisa ini beda ya. Memang kalau perempuan suka belanja ya Bu ya. Itu Iya. sudah kodrat. Oh iya. Bahkan kalau nggak belanja gatal-gatal semua badannya Bu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan beberapa narasumber. Yang pertama ada Dr. Anda Dia Eka Ningtyas MM. Selamat siang Ibu Dia. Selamat siang. Ya, apa Sehat ya? kabar? Iya, Ibu. Semuanya mudah-mudahan sehat selalu ya, Bu ya. Oke. Amin. Iya. Selain itu ada juga Ibu Dr. Diah Pujiati SEMSI. Selamat siang Ibu Diah. Selamat siang. Oke, namanya juga sama Diah, Bu ya. Iya, ini ya dia kuadrat ini. Dia Iya. kodrat. Oke, ini juga ada mahasiswa yang juga hadir di kesempatan kali ini, ada Bayu Novanto. Selamat siang Bayu, apa kabar? Selamat siang, Wah, alhamdulillah baik. waduh, saya agak kurang fokus dengan background-nya itu ada boneka-boneka ya. Iya, mungkin lagi ini ya, di rumah ya ini ya. Iya, di rumah. Oke, jadi belajar di rumah ya, atau kuliah daring ya. Betul banget. Oke, Bayu semester berapa? Saya sekarang semester 5. Oke. Lanjut ke mahasiswi yaitu Afrisa Dewi. Selamat siang Afrisa Dewi, apa kabar? Selamat siang, Pak. Iya, Alhamdulillah baik. alhamdulillah baik. Di rumah juga? Iya, di rumah. Oke, ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa terlebih dahulu, tapi sekarang saya gilirannya ke ibu-ibu dosen, nah, atau staf pengajar ini ya. Oke, ini seperti kita ketahui pendengar Trijaya, saat ini ada fitur yang namanya adalah Pay Later yang semakin banyak kita lihat ya di beberapa e-commerce ya, ataupun di aplikasi-aplikasi yang ada di gadget kita atau di e-wallet gitu ya. Nah, fitur Pay Later ini semakin banyak diminati oleh mereka yang suka berbelanja online atau suka berbelanja kebutuhan-kebutuhan primer, sekunder, dan sebagainya. Dan fitur pembayaran pay later ini bisa digunakan untuk membayar dalam tanda kutip adalah berikutnya atau nanti atau selanjutnya. Dengan berbagai macam transaksi mulai dari kebutuhan sehari-hari, seperti belanja online sampai untuk hal-hal yang sifatnya premier ya, primer, sekunder, dan juga tersier seperti traveling ataupun beli tiket pesawat, pesan hotel, dan juga isi paket data internet. Wah, oke, ini topik yang apa ya, yang menurut kita ini sering kita saksikan semua, banyak ya kita lihat di beberapa belakangan ini, termasuk transaksi dengan menggunakan pay later. Oke, pertama ini saya ke Ibu Dia Eka Ningtyas terkait dengan tema kita kali ini. Mungkin Bu Dia Eka Ningtyas bisa menyampaikan prolognya. Monggo Ibu, silakan. Baik, terima kasih pendengar Trijaya FM. Saya dari SDI Perbanas. Topik kami hari ini memang topik yang kekinian, Oke. ya, bahwa sekarang apalagi masa corona ini kita dilarang menggunakan pembayaran dengan uang Ya, langsung ya. fisik ya Bu. Ya, secara fisik uang. Nah ini maka menggunakan pay later ini kemungkinan saja bisa digunakan pada saat sekarang, tetapi di samping ada kebaikannya juga ada hal yang konsekuensi yang kurang baik juga gitu ya dari penggunaan ini. Kita harus bijak dalam menggunakan pay later ini. Jadi mungkin juga membantu tetapi juga bisa menjerumuskan seperti itu mungkin dari saya seperti itu. Dua mata sisi ya Bu ya. Iya, seperti dua mata uang, di lain pihak menguntungkan tetapi di lain pihak juga bisa membawa kemudorotan seperti itu. Membawa bencana. Membawa bencana. Iya. Terutama di sakunya rumah tangga ini, Pak. Oh iya. Mungkin bisa lebih ini Bu, lebih detail ini Bu. Kira-kira positifnya ataupun hal yang mungkin perlu diwaspadai ini Bu.
Kalau positifnya saya kira seperti sekarang, apalagi saat sekarang ini corona kita terbatas ya untuk pergi-pergi keluar. Kita banyak menggunakan pembelian melalui online. Nah, pembelian melalui online ini pembayarannya juga online seperti itu. Sehingga sebagai dampaknya dengan pembayaran online maka paylater penyelenggara paylater ini juga banyak digunakan seperti itu. Apalagi kalau misalnya seseorang itu belum mempunyai kartu kredit. Nah, untuk bisa meng-apply kartu kredit itu kan waktunya cukup lama. Ya, betul. Nah, dibandingkan kalau kita menggunakan lembaga-lembaga keuangan yang non-bank gitu ya, dengan persyaratan yang lebih simple, mungkin dengan dari gadget saja bisa tanpa harus pergi ke suatu tempat gitu ya, dari atau rumah mengisi formulir yang berlembar-lembar begitu Bu ya? Iya, kalau itu kan tidak, kita dari gadget sudah bisa, sudah langsung keluar semuanya dan kita sudah bisa langsung gunakan. Nah ini mungkin pada masa pandemi seperti ini sangat cocok ya, tetapi di lain pihak nih, setelah kita punya kartunya, punya bentuk paylater itu, kita harus juga bijaksana. Kita ada memang plafon-plafonnya, apa kita gunakan sampai mentok plafonnya, ternyata pada saat membayar kita tidak sesuai dengan pendapatan kita ya, ini jadi mudarat untuk kita. Besar pengeluaran daripada penghasilan ya Bu ya. Apalagi kalau yang ditawarkan semua bagus-bagus, kemudian semua menarik ya, kita diskonnya lupa sampai diskon-diskonnya seperti itu, sehingga belanjanya tidak terkendali seperti itu. Ini yang membawa bencana ini seperti itu. Tapi selama kita bijak, saya kira tidak ada masalah. Oke, itu tadi dari Bu Dia ya prolognya terkait dengan paylater. Nah, sekarang ke Bu Dia Pujiati. Ya, ini terkait dengan tema kita, terkait dengan paylater ini. Mungkin Bu Dia Pujiati bisa kasih prolog ini Bu, terkait dengan apakah benar sih memang ini adalah sebuah kebutuhan ya, membayar dengan menunda gitu ya. Atau mungkin Ibu menyampaikan terkait dengan hal ini tentang prolognya gimana? Silakan Ibu Dia Pujiati. Oke, terima kasih pendengar MNC Trijaya. Jadi paylater itu sebenarnya kan muncul itu setelah ini ya P2P lending ya, artinya peer to peer itu jadi seperti lembaga yang memberikan kredit gitu ya. Jadi setelah itu muncul barulah ini paylater muncul. Jadi kaitannya mungkin untuk mempermudah ya, untuk mempermudah kalau P2P lending itu kan mungkin persyaratannya juga agak lebih rinci ya. Sementara kalau paylater ini kan enggak begitu persyaratannya sangat mudah sekali. Jadi kalau saya lihat di berbagai macam paylater itu untuk terdaftar saja ya, mendaftar itu hanya menyerahkan fotokopi KTA ini ya, KTP itu difoto dan foto diri itu sudah bisa dapat ini paylater itu. Jadi menurut saya ini karena kemudahan yang ditawarkan, jadi bagi terutama ini kaum milenial ya, kaum milenial ya. Ya, ini mahasiswa ini yang biasanya biasanya yang tertarik gitu seperti itu. Kalau mungkin bagi yang sudah generasi saya sama Bu Dia Eka ini kayaknya sudah nggak begitu tertarik karena kalau saya pribadi itu nggak seneng ngutang ya. Oh iya. Kalau saya pribadi ya, saya nggak suka ngutang. Jadi kalau tapi bagi mahasiswa ya, terutama ini kan mungkin tadi Afrisa bisa cerita ya, suka beli-beli barang yang sifatnya sebenarnya enggak penting, enggak penting, tapi bisa jadi buat ibu nggak penting, tapi buat mereka penting Bu. Ya gitu. Jadi ya itu tadi bisa kepentingan atau keperluan yang sifatnya tersier ya. Jadi tersier, jadi bukan primer, bukan sekunder, tapi masuk kategori tersier itu. Jadi
mereka mudah gitu ya. Dan karena dimudahkan itu, jadi akhirnya kan mahasiswa seneng ya beli-beli seperti itu tanpa harus mengeluarkan uang dulu. Nah, itu yang kayaknya yang sangat menarik itu kan seperti itu ya. Apalagi sekarang seperti Traveloka itu ya. Jadi intinya pengen berlibur tapi belum punya uang cash sekarang. Misalnya. Nah, itu kan tentu ya karena keinginan tadi. Jadi akhirnya pilih pay later. Nah, itu mungkin pay later ya. Ya, mungkin tapi bukan hanya traveling yang sifatnya untuk kegiatan-kegiatan ini Bu ya, wisata, tapi kan sebenarnya juga banyak hal-hal yang saya dengar juga umroh itu juga ada pay later. Atau Holy Land juga pay later ya Bu ya. Iya, ini kayaknya kan karena kemudahan itu tadi Mas. Jadi orang kan lebih tertarik ya, mudah persyaratannya, terus promo-promonya banyak. Jadi akhirnya kan kaum milenial gini orang yang ya sukanya belanja gitu tertarik sekali nih seperti itu. Oke, itu sepintas ya yang disampaikan oleh Bu Diah Pujiati. Ya, oke, sekarang saya ke mahasiswa nih. Bayu sudah pernah transaksi dengan pay later atau gimana? Mungkin ada teman-temannya yang suka berbelanja online dengan menggunakan sarana ini, Bayu? Oke, terima kasih. Jadi kalau dari saya pribadi pun sebenarnya belum merasa membutuhkan untuk pay later, tapi untuk teman-teman saya, terutama kaum milenial ini, terutama melihat banyaknya godaan di sosial media ini, merasa dorongan untuk menggunakan pay later itu semakin tinggi. Gitu. Jadi biasanya dibeli apa sih teman-temannya itu? Oke, sebenarnya untuk dibeli sebenarnya barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan, mungkin seperti barang-barang elektronik, barang-barang sebagainya yang sebenarnya masih bisa dibeli atau digunakan di kemudian hari. Tapi dengan adanya pay later ini yang kerjasama dengan beberapa e-commerce tertentu, jadi ada beberapa barang yang dengan menggunakan pay later ini kita mendapatkan promo tambahan atau diskon tambahan. Jadi ini mendorong para masyarakat untuk membeli seperti itu. Oh gitu. Untung Bayu belum ini ya menggunakan pay later, tapi suatu saat kalau ada kebutuhan lain pasti akan ya mungkin tergoda kalau promonya beli 2 dapat 2 gitu ya, atau buy one get one. Ya bisa pasti jadi. akan mikir-mikir ya. Ya. Oke, itu sepintas dari Bayu. Nah sekarang Afrisa nih, mungkin ada sesuatu yang disampaikan. Kalau cewek-cewek atau perempuan ini biasanya berbelanja kebutuhan ini ya, perawatan diri ataupun hal-hal yang terkait dengan kosmetik ataupun pokoknya terlihat seperti fashion dan lain sebagainya. Apa seperti itu, Mbak Friza? Iya Bapak, benar gitu. Apalagi untuk perawatan diri di zaman sekarang itu teknologi kan sudah lebih canggih dan ada manfaat-manfaat dari produk ini yang nggak ada di Indonesia, itu harus impor dari luar dan itu harganya menjadikan cukup mahal. Tapi jika dengan adanya pay later ini kadang adanya promo-promo itu, jadi membuat oh iya mumpung lagi promo nih gitu, jadi lebih menaikkan rasa ingin ya udah nggak apa-apa mumpung promo jadi beli aja gitu. Jadi rasa belinya tuh ingin terus gitu. Padahal ya kalau bisa dilihat belum perlu banget, nanti buat berapa bulan lagi aja makainya, tapi belinya sekarang aja pakai pay later gitu. Itu sih Pak. Iya. Ini kan antara Mas Bayu dan Mbak Afrisa ini beda ya. Memang kalau perempuan suka belanja ya Bu ya. Itu sudah kodrat. Oh iya. Bahkan kalau nggak belanja gatal-gatal semua badannya. Ya. Iya, jadi teman-temannya Afrisa sesama ini mahasiswi ini juga sering belanja dengan menggunakan pay later. Kalau saya, saudara saya sih Pak, ada yang menggunakan pay later itu untuk berbisnis gitu, untuk reseller gitu. Jadi beli produk itu dijual lagi gitu ya. Terus dijual lagi. Dan sebelum itu udah ada brandingnya, udah dipromokan gitu kayak open PO istilahnya seperti itu. Jadi kan lumayan nanti kalau emang
uangnya dibayarkan dulu oleh si fitur pay later ini, lalu nanti kalau barangnya sudah datang kan pasti si pembelinya ini, customer-nya ini kan membayar. Jadi kakak saya ya udah untung gitu loh. Nah itu salah satu keuntungan dari pay later itu. Cukup membantu untuk para bisnis muda yang ingin berbisnis tapi masih belum ada modal yang cukup. Tapi harus diimbangi dengan plan marketingnya gimana. Gitu. Oh iya, beli ternyata nggak laku ya. Nah itu. Itu susah ya. Seperti Ibu Dia tadi ini salah satu hal yang dampak buruknya. Keseringan beli ternyata nggak unfaedah gitu ya. Oke, Bu Dia Puji dan juga Bu Dia Eka dan juga teman-teman mahasiswa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya terkait dengan pay later ini. Kita nanti akan kembali setelah yang berikut ini. Sehingga kita betul-betul harus hati-hati. Memang sesuatu yang mudah itu biasanya risikonya juga besar ya. Karena pemberiannya kan mudah, dia tidak mempertimbangkan macam-macam ya. Tapi dia di lain pihak dia membebankan risiko yang tinggi berupa beban bunga. Iya. Ini yang perlu kita waspadai supaya tidak terlilit. Ya, terlilit. Kalau sudah terlilit ini keluarnya itu kan susah ini. Iya, Bu. Ya, mau melangkah ini juga seakan-akan susah juga ya. Iya. Oke, ini sebelum kayak ke Bu Dia Pujiati, ini ada pendengar Trijaya juga bertanya, Bu, terkait dengan pay later ini. Selamat siang, saya Gali di Sidoarjo. Apakah fasilitas pay later ini ada limit nggak ya? Karena mungkin dia hobi belanja kali ya, jadi ada limitnya gitu ya. Terus kemudian juga ada pendengar Trijaya dari Pak Beni dari Gresik ini mau nanya, lebih baik mana pay later atau kartu kredit? Nah, mungkin ini kaitannya dengan produk perbankan ini atau produk keuangan. Mungkin Bu Dia Pujiati bisa menanggapi pertanyaan ini, Bu. Oke, terima kasih tadi dari Mas atau Pak Galih ya. Gali di Galih. Kalau kita lihat dari apa tadi pertanyaannya, maaf lupa. Apakah fasilitas pay later ini limit ada ya, limitnya? Masing-masing fitur pay later itu ada limit ya. Jadi mungkin misalnya Gojek itu di awal itu limit hanya sampai 500.000 di awal. Nah mungkin seiring melihat perkembangan kalau konsumennya bagus bayarnya kan bisa naik juga. Jadi masing-masing itu ada limitnya. Jadi kalau Traveloka itu sekarang banyak ini sampai 50 juta kalau saya baca ya. Jadi masing-masing fitur pay later punya limit sendiri-sendiri ya. Jadi dan berbeda-beda masing-masing. Jadi termasuk penerapan ini Bu ya, bunganya Bu ya? Ya, termasuk penerapan bunganya bisa jadi berbeda mereka karena kan juga itu tergantung kebijakan perusahaan masing-masing ya ini ya. Betul. Itu yang jawaban untuk Mas Galih tadi ya. Terus kemudian yang baik mana dengan pay later? Kartu kredit ya. Nah ini tergantung juga kebutuhan ya. Kalau menurut saya sih sepanjang kalau misalnya jumlah kalau di pay later itu tadi kan ada limitnya ya. Jadi kalau misalnya pengen hutang yang cukup tinggi ya pasti nggak bisa pakai pay later. Nah, jadi tergantung kebutuhan kalau menurut saya. Jadi kalau dari sisi dia sangat urgent hari ini misalnya atau besok saya harus beli barang itu yang tadi bisa saya lakukan reseller ya, misalnya saya harus bisa menjual. Nah itu bisa kalau menurut saya lebih enakan pakai pay later karena kan mudah persyaratannya, nggak perlu menunggu waktu yang berhari-hari untuk bisa ACC istilahnya. Saya sudah bisa mendapatkan kartu kredit itu kan lama tau Mas. Jadi kalau kartu kredit itu kan persyaratannya banyak, jadi karena dia limitnya juga banyak juga, jadi persyaratannya juga lebih banyak. Jadi kalau tergantung kebutuhan kalau saya ya. Jadi kalau misalnya urgent dan pengen cepet ya, itu mungkin pay later lebih nyaman ya. Tapi kalau dia pengen pinjem lebih banyak ya, lebih banyak dan
enggak urgent sekali ya mungkin bisa pakai kartu kredit karena limitnya kan lebih banyak juga kartu kredit itu kalau jadi sebenarnya tergantung kepentingannya juga kalau saya. Ya. Sesuai dengan kebutuhan juga ya. Iya. Oke. Ini juga ada pertanyaan ini dari Ferdi yang mau nanya. Fasilitas paylater ini sangat memudahkan, tapi apakah ada resikonya? Tadi kita sudah bahas ya di sesi pertama tadi ya. Kemudian ada Hendra di Surabaya. Apakah legal ya untuk paylater ini? Apa sudah diawasi Bu? Oleh mungkin pemerintah dalam hal ini pihak yang terkait? Beberapa fasilitas paylater ini ya, fitur paylater ini kan kerjasamanya sama pihak-pihak yang sudah diawasi oleh OJK. Jadi karena sudah diawasi oleh OJK, dia juga harus mentaati peraturan-peraturan tentang pinjaman online berbasis IT ini ya. Jadi utang piutang yang berkait dengan IT ini sudah diatur oleh OJK ya. Jadi ada peraturan OJK nomor 77 ya 2016. Jadi aturannya hampir sama dengan P2P lending. Jadi sudah diawasi ini oleh OJK. Jadi sudah ya. Jadi semua atau mungkin sebagian atau iya ini makanya kita sebagai konsumen ya harus harus aktif tahu juga ya. Artinya cari informasi apakah fitur paylater yang kita gunakan itu sudah diawasi oleh OJK atau belum. Nah, itu juga kita sebagai konsumen ya harus cari informasi itu Mas. Jadi tidak hanya ya sudah saya pakai ini. Nah, jangan-jangan nanti itu bukan istilahnya tidak legal gitu ya. Iya. Malah memberatkan misalnya bunganya tinggi, dendanya tinggi kalau misalnya terlambat bayar dan lain sebagainya gitu ya. Oke, sekarang saya ke mahasiswa ini. Ya, ini kalau Bayu ini kira-kira kalau mau teman-temannya juga ya, mungkin kalau beli sesuatu di online itu yang dipilih itu yang mana sih? Yang promonya banyak, memberi diskon, atau mungkin sesuai dengan kebutuhan gitu ya? Mungkin kalau mahasiswa kebutuhan atau keinginan ya? Oke, Bayu mungkin. Ya, kalau kita lihat di praktek kenyataannya, kira-kira sebagai saya mungkin mewakili kaum milenial, melihat hal ini lebih ke keinginan. Jadi keinginan yang tidak tertahankan karena didorong sama promo-promo yang ditawarkan oleh e-commerce-nya masing-masing dan juga didukung dengan fitur paylater ini seperti itu. Ya, lebih banyak yang promo ya. Iya. Diskon 99% gitu ya. Iya. Apalagi Shopee ini kan juga sering sekali. Iya. 10-10, 99 dan habisnya ada 11-11 juga. Oh, gitu ya. Oke, ini sekarang ke Afrisa nih. Lebih sering memanfaatkan promo atau karena mungkin lagi pengen aja gitu ya beli. Kapan hari kan ada 10 bulan 10. Mungkin bisa jadi tanggal 11 bulan 11, tanggal 12 bulan 12 gitu ya. Jadi nggak habis-habis ya, selalu ada promo yang membuat mereka ini belanja terus gitu ya. Iya Pak, kalau saya itu antara dua itu. Pasti kalau mau belanja itu dilihat dulu kebutuhannya yang mana. Lalu juga menentukan momennya gitu loh. Kalau emang ditunggu-tunggu saya, ya? Memang ditunggu-tunggu ya? Iya. Apalagi kalau misalkan 10-10 itu kan barang yang kita mau atau yang kita butuhkan tuh kebanyakan juga ngikut promo. Jadi ini meskipun butuhnya itu tidak pada waktu promo, tapi nanti belinya itu saat promo, saat ngikut program-program dari e-commerce itu. Tuh, kalau saya. Iya. Kemarin beli apa yang bulan 10, tanggal 10? Kalau saya beli alat-alat filming kayak tripod, itu kan sekarang penting Pak. Apalagi tugas-tugas itu banyak yang video, presentasi. Tugas kuliah ya? Oh iya. Itu. Iya. Buat stand mic, buat mic gitu ya, benar. Buat clip on gitu ya. Wah bagus ini. Jadi belinya memang untuk kebutuhan sekolah ya, atau kuliah ya. Oke.
kita masih ada satu sesi lagi nih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Bu Dia Pujiati dan juga Bu Dia Ningtyas dan juga Bayu dan juga Frisa. Nanti kita kembali setelah yang ini ya. Oke, kita di sesi terakhir ya untuk kesempatan bincang-bincang dengan Steve Perbanas ya. Yang kali ini kita mengambil tema yaitu pay later ya, atau pembayaran setelahnya yang sekarang marak ya di perbelanjaan online ya. Dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Bu Dia Ningtyas, kemudian Bu Dia Pujiati dan juga teman-teman mahasiswa. Nah, ini di sesi ini mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait dengan apa sih pesannya ini ya, supaya kita ini bisa memanfaatkan yang namanya sebuah teknologi dalam hal pembayaran yang milenial seperti sekarang ini. Oke, Bu Dia Ningtyas, silakan, monggo. Ya, yang penting sadar diri. Sadar diri bahwa apa yang kita inginkan itu adalah yang kita butuhkan. Bukan karena prestis atau karena keinginan saja, tetapi karena kebutuhan. Sehingga semua yang kita beli itu masih dalam kondisi yang normal gitu ya. Dan kita perhitungkan juga dengan bagaimana nanti pembayarannya ya. Jadi jangan sampai tadi besar pasak daripada tiang. Nah, itu yang nanti kita terlilit lagi. Kalau sudah terlilit itu susah untuk keluar ya. Apalagi kalau kita tidak punya cadangan atau punya tabungan ya, seperti itu. Kalau punya tabungan mungkin kita bisa bayar dengan tabungan itu, bukan dari keuangan yang rutin gitu ya. Tetapi kalau tabungannya nggak ada, mau dicari kemana ini nanti untuk membayar? Nah, ini yang parah ini, nanti kita bisa didatangi debt collector ini seperti itu. Iya Bu ya, diteror ya Bu ya. Iya, bahayanya kan ke sana. Kita bisa didatangi debt collector seperti itu. Hidup jadi tidak nyaman kan itu. Lebih baik kita hati-hati. Oke, Bu Dia Pujiati, monggo silakan untuk sesi kali ini apa yang mau disampaikan ataupun pesannya terkait dengan pay later ini. Ada positif, ada negatifnya ya. Iya, kalau saya sih ini ya pesan, misalnya gunakan ini itu kalau untuk yang kebutuhan produktif ya, artinya tidak hanya yang konsumtif ya. Jadi kalau untuk konsumtif, nah itu saya pikir janganlah ya. Jadi lebih baik lah ya, lebih baik itu kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya produktif. Artinya tadi seperti yang Afrisa cerita, bisa untuk jual lagi ya, reseller. Itu kan bisa dapat penghasilan. Nah, itu yang pertama. Mungkin berikutnya juga tadi ya, pinjaman harus disesuaikan juga dengan kemampuan membayar. Ya, kalau kira-kira enggak punya apa istilahnya uang masuk ya, uang masuk nanti terus bayarnya pakai apa? Nah, itu harus juga dipertimbangkan. Katakanlah misalnya milenial sekarang belum bekerja. Ya, enggak apa-apa misalnya pakai pay later, tapi kira-kira nanti misalnya dapat jatah dari orang tua itu bisa enggak untuk bayar? Paling tidak itu. Terus biasanya kan karena ini bisa bayar cicilan ya, jangan sampai terlambat. Ya, terlambat menunda misalnya terakhir pembayaran tanggal 27. Nah, nanti sampai tanggal 30 belum bayar. Nah, itu kan juga bunganya akan semakin berlipat. Nah, itu sih harian ya, Bu ya. Iya, ini kayaknya kalau di pay later biasanya 1 hari itu dia didenda 2.000 kalau enggak salah ya, P ya. Ya, tadi saya baca itu beberapa pay later gitu seperti itu. Jadi 1 hari selain bayar bunga tadi itu juga kena denda 2.000 gitu misalnya. Iya. Jadi bunga plus denda ya, Bu ya. Iya, itu kan enggak nyaman juga kan, itu nanti akan semakin menumpuk. Nah, ya akan terlilit hutang nanti. Itu sih paling tidak ya. Kalau dari saya. Iya, Bu Dia Pujiati. Oke, sekarang ke Bayu Novanto ya. Bayu, apa ini yang mau disampaikan terutama teman-temannya nih yang kalau mau belanja-belanja ini harus diperhatikan ya dengan menggunakan pay later gitu ya. Silakan Bayu.
Oke, jadi kalau dari saya sendiri sekedar untuk mengingatkan juga, sebelum kita memasuki di dunia pay later ini, alangkah baiknya kita memperhatikan tujuan dan alasan utama kita itu sebenarnya buat apa, seperti itu. Apakah kita itu ingin benar-benar membeli sebuah kebutuhan atau hanya sebuah keinginan, seperti itu. Jadi supaya kita bisa lebih memprioritaskan sesuatu sebelum kita memasuki di dunia pay later, dan juga kalau misalnya sudah, berarti kita sudah benar-benar harus mempersiapkan hal itu. Dan yang pasti jangan sampai kita harus tetap memperhatikan kemungkinan ancaman-ancaman yang ada, seperti apalagi kalau sesuatu mengenai online ini tidak mungkin terhindari dari namanya kejahatan cyber. Jadi banyak sekali yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita masuk di dunia pay later, seperti itu. Wah iya. Oke, ini pesannya Mas Bayu. Oke, sekarang ke Afrisa. Pesannya apa nih buat teman-teman yang ya mungkin reseller gitu ya, belanja dijual lagi gitu ya. Mungkin tadi kan ada Mas Bayu bilang ada cybercrime, itu kan juga bahaya ya buat mereka yang sering belanja, otomatis kan beresiko juga gitu ya kalau ada kejadian-kejadian yang dikhawatirkan gitu. Oke, Afrisa silakan. Ya, untuk teman-teman pesannya, kalau mau belanja itu dilihat apakah yang kita pakai fitur pay later ini tuh sudah legal apa belum gitu. Lalu kalau memang belum butuh banget dan tidak mendesak, diusahakan untuk tidak memakai gitu, karena ini bisa menimbulkan kebiasaan, karena kan ini kan bisa dibilang sangat simpel ya Pak. Awalnya dibayarin dulu sama fiturnya, nanti bayarnya nanti, terus kita nanti kalau kelupaan itu bakal menjadi suatu kerugian juga gitu bagi kita gitu. Iya. Kalau bahasa sehari-hari katutan gitu ya. Iya. Kalau bisa nggak usah lah gitu, karena ini juga utang gitu. Menghindari utang itu lebih baik gitu. Mudah-mudahan konsisten ya Mbak Afrisa ya. Iya. Ngomong-ngomong, yang digunakan apa temannya itu yang untuk pay later ya? Aplikasi apa? Shopee. Shopee ya. Yeah. Pokoknya sifatnya sering ngasih promo gitu ya? Ya, itu yang sering dipakai. Ya. Mungkin belanja buat ibu dosen itu bagus juga supaya dapat nilai A gitu ya. Nah ini joke aja ya. Belanja sembako buat ibu dosen ya. Iya, kalau saya sembako itu, Mas. Terutama yang kebutuhan primer ya. Iya. Ya. Oke, Bu Dia Eka Ningtyas, ya terima kasih sudah ngasih pencerahan ke kita terkait dengan pay later ini ya. Mudah-mudahan bisa menimbang plus minusnya atau baik buruknya gitu ya. Termasuk juga Bu Dia Pujiati, terima kasih sudah kasih wawasan buat kita ya. Buat milenial juga ini ya. Agar tetap ini ya mengedepankan kehati-hatian ya. Bayu terima kasih. Ya, terima kasih juga. Tetap semangat meskipun kuliahnya dilakukan secara online ya. Online, ya. Terus tetap semangat. Oke, Afrisa juga terima kasih sudah kasih saran-sarannya buat teman-temannya yang suka belanja di marketplace ini ya. Iya, Bapak. Terima kasih juga. Oke, terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Dan akhirnya pendengar Trijaya, demikian perbincangan kita yang kali ini mengambil tema resiko fitur pay later yang mempengaruhi kebiasaan pembeli terhadap ekonomi. Akhirnya saya Hilman Erangga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.